ada. Kali ini kita akan mencoba dan latihan untuk membatik. Bener nggak sih? Latihan ya? Kita latihan bukan batik beneran ya. Mau batik beneran. Kalau nanti mau batik beneran bisa di Malam Batik Community. Bener. Ya, bisa gabung di Dan sana. Sekarang geser. kita latihan dan kita bergeser ke studio 2. Ini aku lepas ini dulu ya, sepatu dulu ya. Jangan sebelah sini. Kita sebelah sini, Kak. Ini loh tadi yang motif yang aku bilangin. Jadi kita buat bahan pameran tahun depan. Ini ada ini macam-macam nih motifnya nih. Ini ada daerah Wonokoyo, terus habis itu ini Mergosono. Ini Arjo Winangun. Arjo itu kan gunung, Winangun pembangunan gitu. Jadi kita ada kayak gedung sama gunung-gunungnya. Ini Cemoro Kandang. Ini Bumi Ayu. Nah ini motifnya. Motifnya yang bikin adalah teman-teman jurusan seni Universitas Brawijaya. Kita kerjasama waktu itu bikin motif ini bareng-bareng keliling ke Malang. Nanti rencananya tahun depan kita akan pamerkan. Mungkin tahun ini kita ada pamerannya kecil untuk cross check. Jadi siapa yang mau datang untuk melihat nanti bisa. Tanggalnya nanti ya, kita masih cari waktu yang tanggalnya nanti ya. Setelah PPKM juga sudah reda ya. PPKM sudah Tadi reda. kompornya itu gimana? Kompor Iya. boleh. Nanti Boleh bentar dibantu. ya, habis ini diambilin kompornya. Kak Zidan, ada Kak Zidan. Batiknya. Oke, aku penasaran lagi sambil menunggu kompornya datang. Nah, Oke. tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Viko ini tentang project untuk kedepannya ya, Benar. yaitu adalah mengangkat batik dari masing-masing kelurahan. Betul. Karena memang sebenarnya di Kota Malang ini sangat potensial sekali ketika kita berbicara tentang batik ya. Karena di setiap kelurahan di Kota Malang ini mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ya kan? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu sama Kak Edi. Tadi yang mana aja sih? Saya penasaran soalnya. Apanya tuh? Motif-motifnya. Kalau ini sawo jajar bener kan ya? Oh, Di ini. velodrome-nya ada sawo berjajar-jajar. Oke. Jadi Ini tasik mengangkat madu. ikonik dari masing-masing kelurahan ya. Terus yang dekat alun-alun ini nih ada Oh, Masjid ini. Jame, ada 2 gereja ya kanan kirinya ya. Iya benar. Begitu. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau ditanya gimana apa sih ciri khasnya batik Malang? Kalau saya pribadi ya. Benar. Kita tuh bisa ngelihat dari garisnya. Orang Malang itu garisnya rapi. Orang Malang garisnya Garisnya rapi. bukan kecil-kecil. Cantingannya kecil-kecil dibandingkan sama teman-teman Madura. Kalau Madura tuh kan kelowongnya gede-gede ya. Benar. Jadi dia cantiknya gede-gede. Terus motifnya warnanya colorful banget. Orang Malang juga colorful. Tapi punya khasan sendiri. Dia warnanya lebih main yang satu tuh. Kalau biru teman-temannya biru muda, biru tua. Oke, lebih ke gradasi warna main ya. ke gradasi warna. Itu yang aku lihat ya dari batik-batik yang ada. Nah, tapi yang jelas begini, apapun motifnya, apapun warna yang dipakai, selama itu dibikin sama orang Malang atau dibikin di Malang, ya itu batik Malang. Benar. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa oh batik Malang cuma topeng, oh batik Malang cuma tugu, enggak. Atau singa mungkin Iya, ya. nggak mesti. Jadi apapun itu ya bisa. Jadi kalau aku bilang batik Malang tuh batik kreatif. Soalnya apa aja bisa sebenarnya dibikin. Tempe bisa, ya teratai bisa. Teratai, Terus motif apa lagi ya? delik kecap. Oh iya benar dari Itu kan ada macam-macam. Boleh dong digeser ke sini. Sama satu lagi motifku. Aku juga punya Di motif. daerah Dadi. Purwodadi. Iya ada batik kemirahan sih. Batik kemirahan modelnya ya apa? Kalau aku pembuatnya batik buka. Jadi terinspirasi dari Malang kan kota tempe ya. Ini Bisa aku kita kemirahan, kenal aku tempe. kemarin gambar begini Purwodadi. Apa? Ikan. Ada ini Ada sumpil. Ini sumpil daerah sumpil. Terus ada ikan-ikan kan daerah Iya, situ. benar. Ada kampung bambu mewek di situ. Oh iya benar. Iya kan? Bambu mewek itu daerah Pulau Ijen kalau nggak salah. Dan ini semua nanti motif-motif yang ada di sini akan ada revisinya lagi. Nanti kita pamerkan revisinya juga tahap kedua, tahap ketiga. Dan nantinya boleh dipakai sama semua warga Malang. Berarti tidak ada hak patennya dong. Aku berharap tidak ada yang menghak patenkan itu. Karena bukan karena aku tidak ingin melindungi itu ya, tapi lebih ke kayak gini. Biarkan itu jadi seperti kawung, seperti parang yang bisa yang digunakan sebenarnya oleh itu seluruh nggak punya masyarakat. hak paten, tapi Oke. dia bisa jadi yang dipatenkan cukup teknik batiknya ini dipatenkan punya Indonesia. Oh iya benar. Tapi motifnya siapa aja boleh bikin. siapa aja boleh buat Tuh. gitu ya. Benar. Oke, Boleh dong kain gimana? di belakang kakak. Oh, Ada kain satu ini. Ada kain putih satu lagi.
Ini nih satu lagi mana ya? Itu ada kayak coba ya. Oh ini udah deh. Ini aku lepas sebentar ya kakak ya. Oh iya, biar nggak anu Iya, ya. biar nggak kenaan malam. kenaan malam. Iya, nih biar lebih safety juga. Oke, ya. jadi ini canting ya. Jadi malamnya malam panas ini bisa di kalau malam yang kalau kompor biasanya kan pakai kompor minyak ya. Sekarang aku biar lebih gampang dipakai di mana aja pakai kompor listrik. Teman-teman kalau di rumah pengen bikin pakai malam juga bisa. Ini beli hot plate, kompornya hot plate biasa yang biasanya buat masak di rumah itu bisa dipakai. Bener. Ininya kan besi begini jadi nggak harus pakai wajannya malam Nggak ya. panas ini kak? Ini udah agak dingin sih. Oke. Tapi yang penting cair begini. Nah, taunya ini bisa dipakai atau enggak? Ini kalau di sendok tuh dia netesnya Oh gitu langsung ya. kayak air, itu bisa dipakai bro. Terus canting itu ada beberapa nomornya dari nomor 0 sampai nomor sekian. Terus ada juga cucunya, ini juga ada macam-macam, ada cucu 1, cucu 2, cucu 3 sampai cucu 6 kalau nggak salah. Cucuk lampa masuk nggak? Oh enggak ya, beda ya itu ya. Oke. Oke, Bang. Oke. Bukan ya. Terus habis itu cara megangnya itu pakai jempol sama ibu jari begini, ini pegang begini. Nah, kainnya ini sengaja di tangan begini. Kalau aku sih lebih suka ditaruh di tangan begini untuk biar tahu nembus atau enggak. Jadi kalau ini jentik ini jentik ini dipakai buat nyangga begini. Jadi gini. Nah, megangnya cantingnya pun nggak begini ya. Jadi bukan kayak orang nulis begini. Enggak, tapi dia ini agak diberdirikan begini kayaknya biar dia malamnya ini nggak terlalu blobor. Sejauh ini kan blobor or Nih. bleber. Jadi ngambilnya itu nyekopnya malam dari sini ada ujung begini. Ya, ujungnya Boleh ini di ya. zoom ya? Boleh di zoom Ujungnya ini di kamera. masukin ini sedikit aja. Jadi jangan gini langsung banyak begini, sweat gini. Ini pasti kan netes nih kan. Oh iya, bancar ya. Iya, ini kan netes. Jadi dikit aja, terus habis itu dihitung snow titik ini di ujungnya itu terus baru di gini. Jadi dia akan lebih. Nah, ini kan jadi nggak melopor kan dia akhirnya. Oh iya benar ya. Jadi tidak netes kemana-mana juga ya. Tapi kalau dia ngambilnya banyak begini ya, dia begini dia langsung dia anu ke bawah ini. Oh iya. Nah, malah blobor ini. Itu yang mungkin terjadi ketika Kak Tiko pertama kali menggunakan. Jadi teman-teman kalau masih batik. awal bikin Canting. biasanya gitu. Oke. Gitu. Nanti kalau misalnya buntu cantingnya bisa Pakai peliti ya, ditusuk gitu ya. pakai ujuk. Ujuk. Sapu ijuk. Nah, ini taunya batiknya itu bener atau enggak? Depan belakangnya nembus nih. Oh iya Nah, benar. kalau yang kayak gini nggak nembus begini, dia nggak akan jadi motif. Oh, udah nembus bisa jadi motif. Atau kalau teman-teman di rumah pengen coba tapi nggak punya canting dan nggak berani pakai canting karena takut nggak berhasil, misalnya nggak bisa pakai kuas. Teknik Pakai dengan kuas kuas juga ya. bisa. Jadi kalau pakai kuas lebih gampang kan, kali. Nah, cuma kalau pakai kuas dia kelemahannya garisnya nggak bisa kecil, nggak bisa terlalu rapi. Tapi ya nggak apa-apa, tinggal suka-sukanya kita aja. Nah, pakai kuas yang kecil ya bisa jadi lebih kecil. Itu sih. Oke. Jadi bisa. Oke, biasanya kan kalau kita tahu itu ketika banyak diinformasikan di televisi kan biasanya gini. Terus ditiup gitu. Oh. Apa sih fungsinya itu? Fungsinya Meniup-niup itu kencing gitu. sebenarnya begini. Kalau yang ku pahamin ya. Benar. Ini mungkin ditiup itu biar satu dia tidak terlalu, jadi gini, kalau pas di kompor kan panas ya. Iya. Nah, kalau terlalu panas juga dia akan blobor banget ya. Oh, Ya, tapi oke. jadi ditiup itu biar dia nggak terlalu blobor, terus biar ini kalau ada yang netes di sini dia biar minggir dulu ke bawah sini atau ke kain yang ada di paha sini, jadi biar dia nggak jatuh. Oh iya. Ditiup sedikit aja biar nggak terlalu jadi nggak terlalu panas, dia nggak terlalu panas. Ini kan memang cairan malamnya kan dipanaskan supaya Ya, cair ya. ini kan ini udah nggak terlalu panas ya. Oke. Kan memang berarti kalau di tangan langsung agak sedikit panas gitu ya berarti ya. Tapi tak mengapa ya. Panasnya kayak kalau kena lilin. Oh gitu. Nah, jadi nggak terlalu panas juga. Jadi Aman. buat teman-teman di rumah juga jangan terlalu khawatir ya kan. Atau kalau panas gitu. kalau enggak. takut bisa dikasih kardus gitu, potongan kardus kecil, taruh di sini, ditaruh di sini, nanti begini juga. Nah, oke boleh. Bolehkah saya mencobanya Kak Tiko? Boleh nih, boleh. Garis-garis aja dulu. Garis-garis dulu ya, coba yang ini ya. Jadi
jadi agak ke tengah sini, jadi cocok banget. Oh ini nih agak tengah Pakai sini jempol ya. sama tadi telunjuk ini jadi di sini. Sudah lama tidak menyanting ya pemirsa. Kita coba menyanting lagi. Ini gimana sih? Tangannya benar. Teknik untuk memegang cantiknya bagaimana nih? Gini ya, ini nih, ini dua ini cukup. Ini gini dua. Satu di sini, satu Di di sini, sini, satu di sini, di bawah sih satu. Oh gini. Jadi kayak. Nah terus ini rodok danga. Oh ini agak mendangak pemirsa. Mendangak begini, jadi jangan nunduk gini ya. Jungkir ya. Ojo jungkir ben gak tumplek aktif. Oke, coba ya ini gini terus ini. Nah ini kalau takut-takut saya jungkir gini kan. Iya benar. Jadi kayak agak gini. Kainnya agak gini. Ini kayak gini. Kalau butuh dia ini baru dituang sedikit, tuang sedikit. Dan tidak panas loh. Ini nggak panas, nggak seperti yang kita bayangkan kan biasanya kalau Iki soalnya wis adem, Pak. oh gitu ya. Aduh. Nek kompornya umum ya panas. Oh gitu. Tapi nggak nemen lah. Iya, tapi nggak nemen ya. Jadi Karena kan ini keluarnya nggak banyak. kita nggak perlu khawatir ya untuk kepanasan ya. Jadi tidak melukai tangan kita sebenarnya. Hanya sedikit saja panasnya. Kayak kamu melihat mantanmu jalan sama temenmu gitu loh. Itu panas banget. Nggak panas banget Panas itu ya. banget Oke. Lumayan lah jadinya. Kalau menggunakan kuas hanya ya sesuai dengan pola apa yang kita pikirkan ya. Jadi kalau mau menggunakan kuas, kalau mau bikin gunung juga bentuk gunung gitu ya. Kalau cuman untuk apa itu namanya garis-garis cuman gini. Ini harus maksudnya garis-garis seperti ini. Ini harus memang tekniknya satu. Kalau nguas sama seperti kita gambar ngelukis biasa. Oh, Jadi, sama aja ya. Sama aja. Tergantung kitanya aja mau kayak gitu. Kalau cantik tadi ya gitu tadi. Jadi ini agak Gini agak ya. ngadeg apa ya? Agak berdiri gini agak. Jadi nggak 90 derajat. 45 derajat ini berarti ya? 45 derajat gini. Ininya agak berdiri begini. Oke, berarti Kak Viko ini sendiri sudah menjalankan bisnis, bisa dibilang bisnis batik ya ini ya? Bisnis Atau kain ya. Oh Kalau iya. aku lebih senang disebut bikin kain. Soalnya aku bikinnya nggak cuma batik. Itu Apa dari aja bikinnya? 2018 itu sih. 2018, Jadi- 19, 20, 2021, 3 tahun, 4 4 tahun ya, jalan ke 4 tahun. Jalan ke 4 tahun. Jadi Aparat itu produknya ada 3 sebenarnya. Kita pertama jualan kain sama bajunya. Terus abis itu kita jual workshop. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar kita boleh ada sih price listnya. Cuma kalau misalnya gini, teman-teman kalau pengen belajar emang niat ngomong aja, Kak aku pengen belajar. If duitnya nggak sampai sesuai dengan price yang aku punya, Kak aku cuma punya duit segini. Oke, nggak apa-apa. Jadi belajar bikin kain itu nggak harus pakai kain 1 meter 2 meter, nggak. Justru aku lebih senang kalau kita belajar kain kecil aja. Nanti kain kecil itu dipotong bikin saku baju ya, tempelin ke baju kamu habis pulang pelatihan. Oh, kayak gini nih ya berarti ya Kak ya. Jadi ini perca-percanya ini jadi percanya Shibori juga nih. Kan ditambahin sulaman dan sebagainya. Ini juga bisa jadi percanya batik juga kan juga bisa gitu. Nah, kenapa harus pakai perca kalau kita bisa bikin kain batik yang emang ukurannya kecil? Oh, benar sih. Kalau perca itu kan berarti kita memanfaatkan limbah. Bener. Tapi kalau kita bikinnya dari ukuran yang kecil, kita mencegah limbah itu ada. Oke. Jadi kain yang segini tadi, yang sebelah sini buat latihan. Iya benar. Yang sebelah sini udah jadi beneran, terus dipotong, diwarna, tempel ke baju, is okay. Mencegah limbah Ya, ya. mencegah limbah. Mencegah limbah. Butuhnya cuma butuh bagian kerah aja atau butuh bagian manset aja, ya bikin batik ukuran segitu. Oke. Kalau teman-teman di rumah nggak mau belajarnya sama Kak Viko karena memang Kak Viko mungkin rumahnya terlalu jauh nih Kak Viko. Nah, teman-teman kan juga bisa membuat Oke, sendiri ya. Senang banget. Juga bisa membuat Bisa, sendiri. Nah, bisa. bahan-bahannya itu apa aja sih Kak Viko? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin kalau pengen bikin batik, pertama teman-teman harus punya alatnya ya, kompor ini tadi ya. Kalau nggak punya, cari deh di marketplace yang ada kompornya kayak gini ya. Ini udah nggak terlalu panas kok. Ini kompornya buat ini loh, buat hot plate. Oke. Terus ini wadah adatnya ini. Terus malamnya juga teman-teman bisa beli. Harganya berapa sih malam itu? Malam tuh paling 30 ribuan, 30.000 sekilo itu. Oh, udah banyak ya itu ya, 30.000. Banyak banget. Masih Banyak lebih banyak kan ini ya uang kuota kita tadi ya Iya, daripada bener beli malam ya. Ya. Bener banget. Jadi bisa banget kalian bisa, Bisa. untuk belajar batik banyak. ini. Sama kainnya. Kainnya yang penting kain katun. Nah, kain untuk katun. warna yang bisa dipakai macam-macam. Bisa pakai remasol, bisa pakai naptol, boleh. Atau kalau teman-teman kepingin banget budget yang paling murah, di Wantex juga nggak apa-apa. Di Wantek. Cuma kalau dipakai Wantex yang warna yang buat nyelup jin itu Iya.
2 bulan ya udah habis warna. Udah luntur Udah ya, luntur. ngelorot ya. Tapi kalau cuma buat latihan aja is oke nggak apa-apa. Oke. Nah, ini tadi kan kita membahas tentang untuk teknik membatiknya. Nah, tahap selanjutnya ketika sudah batik ini motifnya sudah ada, Oke. itu tahap selanjutnya apa nih Kak Viko? Tahap selanjutnya adalah diwarnain. Diwarnain itu bisa pakai ini kalau aku jelasin detail pewarnaannya nggak cukup ya waktunya Benar. kita nge-live di sini. Jadi diwarnain itu bisa macam-macam. Mau pakai pewarnanya bisa pakai remasol, bisa pakai naptol, itu yang umum dipakai di Indonesia ya. Dicatat ya, remasol sama naptol ya. Nah, mungkin buat yang pelaku udah yang pernah bikin kasih tahu. Karena kalau penasaran boleh lah kapan-kapan kita ketemu, kita ngobrol gitu boleh. Boleh. Itu pokoknya diwarnain, mau diikat celup juga boleh, atau mau langsung dikuas juga boleh. Kayak ini nih, ini nih. Ini warnanya dikuas. Oh, ini pakai teknik kuas. Ya, Ini dia pakai teknik kuas. Ini motif apa ini, Kak? Ini apa ya? Ini aku hanya ingin menggambar sebuah rumah, sebuah istana. Oh gitu ya, mungkin bisa di zoom ya. Ini untuk teknik kuas. Nah, ini kalian bisa menggambar sesuai dengan keinginan kalian dan imajinasi Iya, kalian ya tentunya. hati aja. Benar sih. Jadi Oke. ini kalau diperhatiin ya, garis aku juga nggak rapi loh. Coba Ini kan- kamera sini deh, kamera sini. Garisnya Maju kan deh. juga nggak rapi nih ya, ngasal aja, nggak ada rapi-rapinya sama sekali. Tapi ketika udah jadi, tetap enak dilihat gitu. Jadi gini, kalau ada yang bilang batik tuh ribet, oh batik tuh harus yang rapi, nggak rapi pun kalau bisa dijual kenapa enggak? Kalau bisa rapi jauh lebih bagus. Benar. Gitu. Jadi jangan mikirnya, oh bikin batik tuh susah. Jangan bikin dulu. Bikin ini ya motif yang kayak gini tadi cuma garis-garis gini, yang ketok wele ini loh ya. Ini loh jadi baju di sini di atas ini. Ini yang bagian itu cuma coret-coret aja. Jadi baju begitu. Boleh di zoom yang di bagian atas. Itu boleh kamu maju Kak kamera. Ntar deh kok angkat ya. Jatuh nanti enggak ya? Oh, bisa ya. Ini kan juga nah, Oh, iya, coret-coret benar, aja. Ini benar. batik. Ada tulisan juga ya? Ya, stop body shaming. Stop body shaming. Nah, ini kan hal kayak begini, ini batik. Jadi cara melestarikan batik itu bisa melestarikan, kita pakai motif klasik yang ada, bisa melestarikan tekniknya. Nah, tekniknya pakai mewarnai tadi dengan penghalang rintang malam panas, ya nggak apa-apa pakai begini. Is oke, ini kan bisa bikin. Teman-teman di rumah mau bikin mata gambar mukanya sendiri, diilustrasiin outline-nya, is oke nggak apa-apa. Jadi Benar. banyak yang bisa kita kembangin. Dan ini juga bisa menjadi media untuk kita campaign ya. Benar. Stop body shaming. Ini kan kalau kain segini yang dibatik, ini cuma ukuran segini aja. Iya sih benar. Dan ini cuman ya coret-coret Iya, gitu coret-coret aja. aja. Dan hasilnya Dan ini oke siapapun sekali. bisa bikin Benar gitu. sih. Jadi Siapapun nggak bisa. harus pembatiknya senior. Kalau memang mau bikinnya rapi dan nggak bisa, ya order ke orang gitu. Nggak apa-apa kan? Itu akan menghidupi teman-teman pengrajin batik yang ada di Indonesia. Benar sekali sih menghidupi Iya kan? teman-teman batik. Benar. Kalau nggak bisa gambar, minta temennya yang bisa gambar. Nggak bisa nyanting, order ke yang bisa nyanting. Benar. Kalau pengen belajar sendiri ya silakan belajar. Kalau misalnya nggak rapi, ya nggak masalah. Benar. Kan belajar dari ini loh, nggak rapi bisa dijual dan bisa jadi baju, gitu kan. Apalagi kalau rapi, Waduh, itu makin keren. makin keren. Dan memang gitu. setiap orang itu punya spesifikasinya sendiri-sendiri ya, punya spesialisasinya di kehidupan dia itu sendiri-sendiri. Ada yang pintar ngeplan aja. Benar. Itu nanti ada yang pintar, Mas Edi aku bikinkan desain seperti ini dong. Nanti Mas Randy yang membuatkan Mas Viko ya. Aku biasanya manggil dia Randy sih. Jadi Mas Punya Viko, Mas Viko nama-namanya nama banyak trennya ya, Viko Ray. ya. Bener banget. Jadi memang kalau bisa sih kita juga menghidupi Bisa. para pembatik di Pengrajinnya. Nusantara ini ya. Benar banget. Benar sekali. Dan Ada banyak cara. Sama kayak skripsi. Kalau skripsi nggak selesai, nggak berguna. oke, Isinya benar. jelek nggak jadi masalah. Benar. Ya nggak sih, penelitiannya nggak detail, tapi jadi skripsi yang penting lulus. Sama kayak batik.
nggak rapi pun tapi jadi baju dia bisa dijual. Jangan yang penting lolos dong. Gitu kan. Oke, tapi yang penting bajunya keren sih. Jadi itu memang hasil karya setiap orang itu sebenarnya masing-masing. nggak ada Ya? yang kesinggung ya, yang skripsinya belum selesai. Oh nggak ada, Bang nggak ada yang kesinggung ya? Saya nggak selesai Pak. Oke, masih belum ya, masih belum selesai. Belum. Oke, Mas Randy, mungkin kita kan perjumpaan ini sangat singkat sekali ya, kita hanya 1 Kita jam. harus berpisah. Oh tidak. Masih belum. Ini mungkin Mas Viko ini punya harapan kedepannya untuk para pengrajin batik di Indonesia ini seperti apa sih? Harapan kedepannya kita harus memulai dari apa yang kita bisa untuk mau mengembangkan batik di Indonesia. Kalau bisanya cuma beli ya beli, kalau bisanya bikin ya ayo bikin. Tapi kalau nggak bisa beli nggak bisa bikin, datanglah pengrajinnya bikin konten ke sana. Bikin TikTok pakai baju batik, nggak punya baju batiknya pinjem, datang ke pengrajinnya. Ada banyak pengrajin. Minta endorse gitu. Minta ya? endorse Oke. gitu. Atau ibu saya punya ide mau bikin konten, buatkan konten teman-teman pengrajin yang ada. Nggak masalah, itu sama sekali nggak masalah. Jadi lakukan dari apa yang kita bisa. Karena dari melakukan apa yang kita bisa, itu akan bisa bermanfaat buat banyak orang. Oh, benar sekali. Tepuk tangan dong semuanya. Bijak, men. Bijak Maaf, banget. Bener nggak habis Tumben sih. Tumben kok bijak ya. Tapi luar biasa sekali memang. Nggak ya, ngerti Mas lo Viko aku. ini ya. Wis hafal lagi. Oh iya. Berarti kurang satu kata, Apa ini? satu kalimat bijak lagi nih Apa ya? Mas Randy. Apa ini? Mas Apa ini? Viko. Apa ini? Apa ini? Mungkin quotes untuk teman-teman yang mau belajar batik atau ingin menggunakan baju batik, apalagi di era milenial ini kan memang kita banyak sekali tren baju-baju yang kita adopsi dari mancanegara, ya dari luar negeri. Tapi kita lupa dengan sebenarnya di Indonesia ini juga punya motif dan juga pewarna yang bagus sekali gitu loh. Mungkin bisa disampaikan pesannya. Jadi mulailah dari satu titik untuk membentuk banyak mimpi. Mulai dari apa yang kita bisa dulu, pakai batik sekecil mungkin, tapi untuk bisa bikin industri batiknya hidup. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Yang penting kita harus melestarikan budaya yang ada di Sampai Indonesia mikir ya. loh Pak. Oh, sama mikir ya? Ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Sama mikir. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Sayang sekali. Oke, Oh iya, siap. banyak yang mau belajar ya. Siap. Tapi perjumpaan kita sayang sekali ya, karena kita terhalang oleh waktu Perlu ya. nangis nggak untuk menaikkan rating? Oh iya, Nggak enggak perlu gimmick. Oke, mungkin kita Yes, akan akhirnya mari. mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Kita akan berdiskusi lagi, ngobrol Boleh, bareng semangat. dengan Mas Viko Rianda ini di episode yang selanjutnya. Jadi dengan tema-tema yang lain juga untuk sobat-sobat gemar generasi pesona Indonesia Malang Raya. Jadi jangan lupa untuk tetap melestarikan budaya Indonesia, terutama batik. Selamat Hari Batik Nasional. See you, bye-bye. Sampai jumpa. Bye. Thank you ya Mas Viko.